Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 dari kelas 1A jurusan Ekonomi Pembangunan yang beranggotakan saya sendiri Hati Suci Ramadan dan dua teman saya yang lainnya yaitu Saya Agnes Tiara Kirana. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Carolina. Pada video presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang studi Islam dan pendidikan berbasis Al-Quran. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Agnes Tiara. Kepada Agnes Tiara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiara. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai lingkungan pendidikan berbasis Al-Quran. Lingkungan pendidikan merupakan suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan tersebut berlangsung. Lingkungan pendidikan Islam dapat dipahami adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai hidayah atau kitab petunjuk kehidupan umat manusia. Di samping itu, kitab suci Al-Quran juga berfungsi sebagai kitab kemukjizatan yang memperlihatkan bahwa Al-Quran bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan pula ucapan dari malaikat Jibril, dan bukan pula ucapan lainnya. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang merupakan citra diri Allah. Lingkungan pendidikan sangat berperan dalam mendukung terselenggaranya suatu pendidikan dan dibutuhkan serta turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Demikian pula dalam sistem pendidikan Islam, lingkungan harus diciptakan dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Untuk memahami lebih jelas tentang apa dan bagaimana hakikat lingkungan pendidikan yang digali dari ayat-ayat Al-Quran, maka perlu kajian yang komprehensif dan mendalam tentang lingkungan pendidikan menurut ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia agar memberikan perhatian pada lingkungannya, seperti tentang kejadian bumi, gunung-gunung, dan onta-onta. Di dalam Al-Quran tidak dikemukakan penjelasan tentang lingkungan pendidikan Islam, kecuali lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan, seperti masjid, rumah, sanggar para sastrawan, madrasah, dan universitas Islam lainnya. Meskipun lingkungan seperti itu tidak disinggungkan secara langsung dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Quran juga menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lingkungan. Pada perkembangan selanjutnya, institusi pendidikan ini disederhanakan menjadi 3 macam, yaitu keluarga disebut juga sebagai salah satu dari satuan pendidikan luar sekolah, dan sebagai lembaga pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dan masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal. Ketiga lembaga pendidikan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan dan pembinaan kepribadian peserta didik. Adapun lingkungan pendidikan dalam proses pembelajaran manusia yang terdapat dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi beberapa lingkungan. Yang pertama, keluarga sebagai lingkungan pendidikan Islam. Dalam Al-Quran kata keluarga ditunjukkan oleh kata al, ali, dan ashir, namun tidak semua kata tersebut berkaitan dengan makna keluarga, seperti kata al, Alkitab, al-Injil, al-Maidah. Kata al dalam Al-Quran terdapat 127 tempat yang termuat dalam 37 surat. Dalam ajaran-ajaran Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan lingkungan, khususnya lingkungan keluarga ini. Al-Quran memerintahkan agar menjaga keluarga dari api neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan Islam. Dalam Al-Quran tidak terdapat kata yang secara langsung menunjukkan pada arti sekolah atau madrasah. Akan tetapi jika dilihat dari akar kata madrasah, dalam Al-Quran dijumpai minimal 5 kata. Kata-kata darasah tersebut mengandung pengertian yang bermacam-macam. Sekolah atau dalam Islam disebut sebagai madrasah
merupakan lembaga pendidikan formal, juga menentukan pembentuk kepribadian anak didik yang islami. Sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam pendidik anak setelah keluarga. Lingkungan sekolah madrasah merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolah. Yang ketiga, masjid sebagai lingkungan pendidikan Islam. Secara bahasa, masjid adalah tempat untuk bersujud, namun secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ibadah dalam makna yang luas. Pendidikan Islam pada tingkat awal lebih baik dilakukan di masjid sebagai pengembangan pendidikan keluarga. Masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan berpendidikan. Dengan demikian akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam. Dan yang terakhir, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang setelah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Pendidikan dalam masyarakat boleh dikatakan merupakan pendidikan secara tidak langsung. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai lingkungan pendidikan berbasis Al-Quran. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makna tafsir. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fasara, yufasiru, dan tafsiran. Derivasi ini mengandung pengertian menyingkap, memperjelas, atau menjelaskan. Tuntunan bagi terjadinya Al-Quran yang salih likuli zaman wa makan. Quraisy Shihab mengistilahkan dengan membumikan Al-Quran dalam bahasa Nasr. Hamid Abu Zaid dikenal. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Marcella. Kepada Marcella, dipersilakan. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang tafsir Tarbawi, mengungkap ayat pendidikan. Pendidikan sangatlah penting untuk perjuangan hidup dan mempertahankan eksistensi umat manusia. Sebab pendidikan adalah pewaris kebudayaan. Hal itu berarti pendidikan mewariskan kepada angkatan atau generasi yang sedang tumbuh, seperti ilmu pengetahuan dan politik, sosial, serta ekonomi. Pendidikan Islam menurut Nauqib Al-Atas merupakan proses pengenalan yang ditanamkan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga hal ini membimbing manusia untuk pengenalan dan pengakuan akan eksistensi Tuhan dalam kehidupan. Dan pendidikan sangatlah penting untuk manusia karena akan membawa manusia ke kehidupan yang lebih baik. Sejatinya, pendidikan memiliki visi dan tujuan yang jelas. Dari sekian banyak tujuan pendidikan Islam adalah 1. Berjiwa tauhid yang terdapat di dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.' 2. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 3. Rajin beribadah dan beramal soleh sebagaimana bunyi firman Allah yang itu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 4. Ulil albab. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda orang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring sambil memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Allah ya Rob, tidakkah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia? Maha suci engkau, maka jagalah kami dari siksa api neraka. 5. Berakhlakul karimah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia
serta berjalan di atas bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yang di dalamnya terdapat berbagai mutiara yang sangat mahal harganya. Dan jika dianalisis secara mendalam, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Unsur lain yang tidak kalah penting dalam pendidikan adalah metode. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Apabila proses pendidikan tidak memiliki metode yang tepat, maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ada 3 metode dalam Al-Quran yang sejatinya terus diperkembangkan. 1. Metode Al-Hikmah. Dalam bahasa Arab, Al-Hikmah artinya ilmu, keadilan, falsafah, kebijaksanaan, dan uraian yang benar. Al-Hikmah berarti mengajak kepada jalan Allah melalui cara keadilan dan kebijaksanaan, selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses belajar mengajar, baik faktor subjek, objek, sarana, media, dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan audiens atau peserta didik diperlukan kearifan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. 2. Metode Mau'izah Hasanah. Mau'izah Hasanah terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Mau'izah dan Hasanah. Al-Mau'izah dalam etimologi yang berarti yaitu wejangan, pengajaran, pendidikan, sedangkan Hasanah berarti baik. Bila 2 kata ini digabungkan, maka dapat diartikan menjadi pendidikan yang baik atau pengajaran yang baik. Mau'izah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantarkan kepada kebaikan. 3. Metode Mujadalah. Mujadalah berasal dari kata jadalah yang berarti percecokan dan perdebatan. Kata jadalah banyak terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat yang bernama Al-Mujadilah yang berarti perempuan-perempuan yang melakukan gugatan. Mujadalah dalam konteks dakwah dan pendidikan diartikan dengan dialog dan diskusi sebagai kata berbantah-bantahan. Mujadalah berarti menggunakan metode diskusi ilmiah yang baik dengan cara lemah lembut serta diiringi dengan wajah yang penuh persahabatan, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan pada materi kali ini yaitu pendidikan merupakan sendi dalam beragama. Di ajaran Islam bisa bertahan sampai sejauh ini karena adanya proses pendidikan. Para dai yang menyebar ke seluruh penjuru menggunakan Al-Quran sebagai pedoman mereka, baik dari segi tujuan, orientasi, cara atau metode penyampaian, alat dan bahan, bahkan materi yang disampaikannya pun diambil di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber yang menjadikannya inspirator yang sangat kental bagi umat Islam. Dalam berbagai bidang masyarakat muslim yang religius akan selalu merujuk kepada wahyu sebagai firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya. Dalam hal ini, salah satu unsur penting di dalamnya yaitu adanya pendidikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam presentasi kami. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.